Halo, berjumpa lagi dengan saya Syam dalam kesempatan kali ini di Fundamental in 60 Second di minggu pertama bulan Mei tahun 2023. Untuk data yang pertama di hari Senin kita punya data dari Amerika yaitu ISM Manufacturing PMI, dan data ini diprediksi akan menurun atau negatif pada waktu perilisannya. Dan ini tentu saja diprediksi akan cukup melemahkan mata uang dolar Amerika. Dan pada hari Selasa kita punya data dari Australia, dan untuk data ini adalah suku bunga, dan diprediksi untuk suku bunga yang akan dirilis pada hari Selasa ini diprediksikan akan tetap atau tidak mengalami perubahan di angka 3,60% untuk suku bunganya. Dan biasanya ketika suku bunga tidak dinaikkan cenderung memberikan dampak yang cukup negatif untuk mata uang yang bersangkutan. Dan masih dari Selasa kita punya data dari Amerika yaitu JOLTS Job Opening, dan diprediksi untuk data ini mengalami peningkatan. Data yang mengalami peningkatan untuk opening job ini biasanya memberikan dampak yang cukup positif untuk dolar Amerika karena diprediksi perekonomiannya akan cenderung membaik untuk kedepannya. Di hari Rabu pagi kita disambut dengan data dari New Zealand yaitu employment change atau perubahan tingkat pekerjaan, dan diprediksi untuk data ini diprediksinya adalah positif dan bisa memberikan dampak yang positif pula untuk mata uang New Zealand. Dan masih di hari Rabu pagi kita disambung oleh data masih dari New Zealand yaitu unemployment rate, dan data ini diprediksi meningkat, kontradiktif dengan data yang sebelumnya, tetapi biasanya unemployment rate yang meningkat ini bisa memberikan dampak yang negatif untuk mata uang dolar New Zealand. Dan masih dari Rabu malam kita punya data dari Amerika, data bulanan yang biasanya cukup dinantikan karena memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika. Data ini adalah ADP atau Automatic Data Processing, dan diprediksi ada sedikit peningkatan angka daripada periode sebelumnya yaitu menjadi 148K, dan ini tentu saja bisa menguatkan mata uang dolar Amerika walaupun dalam skala atau range yang masih sangat terbatas. Di hari Rabu malam masih dari Amerika disambung oleh data Service PMI, dan diprediksi untuk data ini akan mengalami peningkatan, dan ini juga bisa memberikan dampak yang cukup positif terhadap dolar Amerika. Dan pada hari Kamis dini hari akan dirilis yang namanya suku bunga atau FOMC, dan data ini biasanya memberikan dampak yang cukup besar terhadap market forex atau pergerakan mata uangnya. Dan untuk suku bunganya dari Amerika ini kemungkinan akan dinaikkan sebesar 25 basis poin atau 0,25%. Ini tentu saja akan bisa memberikan dampak positif terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika walaupun masih dalam skala yang cukup terbatas karena untuk makroekonomi secara keseluruhan untuk Amerika saat ini belum pulih sepenuhnya. Dan untuk hari Kamis malam kita punya data dari Eropa atau Euro, dan ini adalah main refinancing rate, dan ini kemungkinan akan dinaikkan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75. Ini biasanya akan memberikan dampak yang positif terhadap mata uang euro. Dan menjelang akhir pekan kita punya data dari Amerika. Di hari Jumat kita punya data utama yaitu NFP atau Non-Farm Employment Change, dan data ini dominan diprediksi positif atau bisa memberikan dampak yang cukup positif juga terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika. Ini akan dirilis pada Jumat malam sekitar jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7. Sekian dari saya untuk data fundamental saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya bersama saya Syam dalam Fundamental in 60 Second.